Orang Malaysia ini sampai kaget waktu pertama kali masuk Alfamart di Indonesia. Katanya harganya itu kayak balik ke Malaysia 20 tahun lalu. Jumlah warga asing di Malaysia kini bukan sekadar meningkat, malah secara rasmi telah mengatasi populasi kaum India, satu realiti yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat tempatan. Realiti ini mungkin tidak disedari ramai, tetapi data rasmi DOSM mendedahkan satu perubahan besar dalam lanskap demografi Malaysia. Apabila jumlah warga asing kini mengatasi populasi kaum India, persoalan yang lebih besar mula timbul. Adakah ini petanda ekonomi kita terlalu bergantung kepada buruh murah? Siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dan siapa pula yang terpaksa menanggung akibatnya? Guys, ini kita dapat hal yang menarik di mana jutaan orang Malaysia, teman-teman, tercatat mengunjungi Indonesia per tahunnya. Wah, ini saya kaget juga. Lantaran ternyata banyak sekali orang-orang dari negeri jiran yang main ke Indonesia karena kepincut dengan suasana Indonesia yang sangat istimewa. Ini teman-teman, dari pengakuan orang-orang Malaysia yang datang ke Indonesia, mereka kaget lantaran di Indonesia banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat menyenangkan. Salah satunya hal yang menurut kita sangat simpel, tapi ini teman-teman sangat aneh di Malaysia, yaitu acara Car Free Day di weekend, di mana teman-teman itu satu jalan penuh bisa ditutup untuk kesenangan rakyat. Yang mau olahraga boleh, yang mau jualan ada, yang mau nongkrong juga bisa. Jadi di Malaysia nggak ada hal yang seperti itu. Ketambah teman-teman, ini pengakuan langsung dari orang-orang dari jiran ya Malaysia, mereka itu jengah dengan jalanan di kota-kota besar Malaysia seperti Kuala Lumpur yang isinya bukan orang Melayu, bukan lagi entitas Melayu, tapi malah orang-orang dari suku Tamil, India, Bangladesh, dan juga Pakistan. Jadi orang-orang kaya Malaysia, teman-teman, mereka sudah bosan hidup di negaranya. Nah, kalau main setiap hari ke Singapura kan mahal juga. Alhasil salah satu pilihan paling hemat untuk main jalan-jalan, spa, belanja murah di Indonesia. Nah, ini kok kebalik ya teman-teman. Dulu orang Indonesia yang gila belanja Singapura, gila belanja ke Malaysia. Sekarang malah orang-orang Singapura belanja ke Batam, orang-orang Malaysia belanja ke Indonesia. Wah, kayaknya ini memang sudah waktunya Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN, di Asia Tenggara. Dan kita bakal tengok deh bagaimana hebohnya jutaan orang Malaysia kini malah datang ke Indonesia dan bahkan sampai cari kerja. Karena ya cari kerja di Malaysia itu sulit teman-teman. Lebih sulit daripada di Indonesia. Di Malaysia, ya mereka bukan hanya bersaing dengan orang-orang Melayu, orang-orang Jawa, tapi mereka bersaing dengan 3 juta orang India, Bangladesh, dan juga Pakistan. Jadi ya lapangan pekerjaan di Malaysia sudah sangat sulit. Anak-anak muda Malaysia mau tidak mau teman-teman harus jadi tenaga kerja Malaysia di Indonesia. Wah, kayaknya memang dunia sudah berputar ya teman-teman, berputar 180 derajat. Dulu kita yang datang ke mereka mengais ringgit, sekarang mereka yang datang ke Indonesia karena nggak punya kerja di negaranya. Dah, kita simak dulu deh teman-teman ya informasi selengkapnya. Jumlah warga asing di Malaysia kini bukan sekadar meningkat, malah secara rasmi telah mengatasi populasi kaum India, satu realiti yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat tempatan. Realiti ini mungkin tidak disedari ramai, tetapi data rasmi DOSM mendedahkan satu perubahan besar dalam lanskap demografi Malaysia. Apabila jumlah warga asing kini mengatasi populasi kaum India, persoalan yang lebih besar mula timbul. Adakah ini petanda ekonomi kita terlalu bergantung kepada buruh murah? Siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dan siapa pula yang terpaksa menanggung akibatnya? Di sebalik angka jutaan pekerja asing ini, tersembunyi tekanan terhadap gaji, peluang pekerjaan dan masa depan generasi muda tempatan yang semakin terhimpit. Tahukah anda, orang Cina dan India di Malaysia bukan datang secara kebetulan, tetapi dibawa masuk oleh penjajah British. Pada abad ke-19, Tanah Melayu menjadi antara pengeluar bijih timah terbesar di dunia. British melihat peluang besar untuk menjana keuntungan. Namun, mereka menghadapi satu masalah besar. Tenaga kerja tempatan tidak mencukupi untuk kerja lombong yang berat dan berbahaya. British kemudian membawa masuk orang Cina secara besar-besaran, terutamanya dari selatan China seperti Guangdong dan Fujian. Orang Cina bekerja di lombong bijih timah
terutama di kawasan seperti Larut di Perak dan juga Selangor. Kuala Lumpur sendiri bermula sebagai penempatan pelumbung. Memasuki awal abad ke-20, Tanah Melayu menjadi pengeluar utama getah asli dunia. Sekali lagi, British memerlukan tenaga kerja yang ramai. Mereka membawa masuk orang India, terutamanya dari India Selatan seperti Tamil Nadu. Orang India bekerja di ladang getah, pembinaan jalan raya dan landasan kereta api. Ramai dibawa melalui sistem kangani, di mana ketua pekerja merekrut dari kampung asal. Dasar British menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu terbahagi mengikut pekerjaan. Orang Melayu di kampung, orang Cina di lombong dan bandar, dan orang India di ladang. Daripada sistem inilah terbentuk masyarakat majmuk Malaysia yang kita kenal hari ini. Okey, tolong sikit tolong viralkan ini video. Kawan-kawan yang ramai orang tak tahu, tolong kasih viral Abang cakap semua, bukan semua lah. Okay, sorry bukan semua lah. Yang kawan-kawan lah. Kita warga asing dari India mari. Orang Cina dari China mari. Abang dari mana mari bang? Cakap, abang dari mana mari? Okey, lu orang cakap kita tanah Malaysia. Apa yang bukti ada bang? Abang orang tanah Malaysia. Cakap, abang pun warga asing juga bang. Okey, kita punya moyang dari mari sebelum merdeka, dia orang mari sini, kita berlaihan sini. Kau cakap kita warga asing, balik India, balik China. Habis kita orang semua mau kalau apa mau bikin bang? Tak betul bang ni. Ini bukan tanah Malaysia bang. Tanah asli. Ini yang betul. Faham? Abang pergi baca sejarah. Baca sejarah baru boleh tahu bang. Terus cakap ini orang mari dari India lah. Memang kita dari India mari juga, tapi kita memang moyang mari. Tapi kita beranak dari Malaysia. Kita anak Malaysia. Okey? Apa yang undang-undang kamu ada pun, kita pun ada itu juga. Tapi abang bikin apa? Semua maki juga. Yang bukan cakap semua orang lah bang Faham Bukan cakap semua orang. Yang banyak orang kan supportkan kita, mai ibadatkan kita. Faham? Tolong sikit lah bang. Kita anak Malaysia bang, bukan warga asing. Okey, warga asing pun sekarang mari sini kahwin sini. Dia jadi anak Malaysia juga. Apa mau bikin? Kerana undang-undang itu macam ada. Tapi lain kali janganlah cakap kita dari India mari warga asing lah, China mari warga asing lah. Kamu pun dari mari orang asing juga bang. Faham sikit bukan ni tanah Melayu Faham sikit, ni bukan tanah Melayu. Ini tanah asli. Yang betul-betul ni tanah asli. Baca sejarah dulu Tolongkan kita anak Malaysia. Terima kasih. Kalau saya cakap apa-apa silakan. Minta maafkan saya. Terima kasih. Hey kawan, ini Malaysia. I think I'm the only woman in Malaysia. In the city. That's what I get. What looks I get all the time. Jakarta Car Free Day. Pagi ni, aku dengan bini aku turun ke tengah kota Jakarta. Bukan nak shopping, bukan nak meeting, tapi nak join Car Free Day. Setiap hari Ahad pagi, dekat Jakarta ni ada Car Free Day di Bundaran HI. Ini merupakan satu tradisi yang saya kira amat menarik kerana ianya dibuat secara konsisten disertai oleh warga ramai Tapi honestly sumpah best sebab jalan bersih, view cantik and ramai join. So dia jadi lagi semangat tau. Tengok ni weh, aku sumpah respect ramai tu. Ambillah peluang ini, ibu kota lain boleh mencontohi seperti Jakarta ini. Anda boleh lihat mereka beriadah untuk cara yang lebih sihat. Ada yang berbusana tradisional dan seumpamanya. Wah, memang meriah sekali. Halo Sobat Media Mosa. Sebuah fenomena unik kembali mencuri perhatian. Seorang bule yang datang ke Malaysia justru dibuat kaget saat suasana pagi hari di sudut kota dipenuhi oleh para pekerja migran asal Bangladesh.
Pemandangan ini terasa berbeda dari ekspektasi kota modern yang biasanya dibayangkan. Namun menariknya, di waktu yang sama justru banyak warga Malaysia yang berbondong-bondong pergi ke Indonesia untuk merasakan pengalaman yang berbeda. Hei kawan, ini Malaysia. Sini orang hitam ke putih, tak ada masalah. Awak duit ada, you lagi cantik. Paham tak? I think I'm the only woman in Malaysia in the city. That's why I get what looks like it all the time. Mak Remy. Jakarta Car Free Day. Pagi ni, aku dengan bini aku turun ke tengah kota Jakarta. Bukan nak shopping, bukan nak meeting, tapi nak join Car Free Day. Sekali seminggu, jalan-jalan utama dekat sini tutup untuk kereta dan buka untuk rakyat untuk jalan kaki, jogging, naik basikal, macam pesta santai tengah bandar. Dekat tengah-tengah ni, ada tugu ikonik ataupun dipanggil Monument Selamat Datang. Memang wajib datang kalau kau first time datang ke Jakarta. Pada aku, yang paling epic sekali dapat join countdown 771 hari menuju ulang tahun ke-500 Jakarta. Dekat sini pot ambil gambar paling rare sebab siang kau boleh nampak crowd dekat bawah. Waktu malam pula lampu LED buat video kau nampak sinematik. Dekat atas sky deck ni kau boleh nampak bundaran HI, bangunan ikonik UOB Tower, Mandarin Oriental dan suasana orang ramai semasa Car Free Day. Apa yang best? Semua orang senyum, semua sporting. Siap selfie dengan abang-abang polis lagi, geng. Kalau korang turun ke Jakarta, make sure turun ke Car Free Day. Berbaloi, bro. Hari ini hari Ahad. Saya berada di Jalan Sudirman, Kota Jakarta. Ianya ialah hari Car Free Day yang mana daripada pagi sehinggalah dalam jam 11 jalan ini ditutup bagi membolehkan warga Jakarta untuk menikmati suasana pagi mereka berjalan, berlari, apa yang mereka panggil olahraga. Dan Jalan Sudirman ni memang pada hari-hari biasa merupakan jalan yang sibuk. Mungkin macam Jalan Sultan Ismail di Kuala Lumpur, tapi jalan ni lebih besar, dipenuhi dengan pelbagai pejabat, hotel dan seumpamanya. Ini merupakan satu tradisi yang saya kira amat menarik kerana ianya dibuat secara konsisten, disertai oleh warga ramai ya. Dan Ya guys, sudah kita simak ya pengakuan-pengakuan dari ini orang-orang dari negeri jiran Malaysia. Setelah berkunjung ke Indonesia, mereka benar-benar dibuat terkejut dengan keadaan yang sangat 180 derajat, teman-teman, berbeda dengan negaranya. Di mana di Malaysia, teman-teman, mereka sangat kesulitan untuk bisa merasakan ini adalah negara orang-orang Melayu karena didominasi dengan 3 juta penduduk Bangladesh, India dan juga Pakistan. Jadi jalanan-jalanan mereka seperti di India, teman-teman. Menjadi kumuh, menjadi kotor. Nah, berbeda dengan Indonesia, mereka melihat ini kok lebih dekat kayak negara Malaysia dulu karena isinya ya orang-orang, ya kita harus akui kita punya banyak kemiripan dengan orang-orang Malaysia. Nah, jadi jelas mereka lebih nyaman, merasa di rumah, dan alhasil mereka jalan-jalan banyaknya ke Indonesia sekarang, jutaan loh teman-teman, dan itu jadi penyumbang devisa buat kita semua, buat rakyat Indonesia. Ya teman-teman, ini salah satu kemajuan walaupun bukan hal yang begitu besar, tapi ini step ya, langkah pertama, kedua, ketiga untuk Indonesia jadi negara maju. Salah satu contohnya teman-teman,
Kalau pariwisata ini jalan, ekonomi Indonesia juga akan terus berputar. Makin banyak turis datang ke Indonesia, ya UMKM di Indonesia juga akan makin terbantu. Dan mudah-mudahan Indonesia makin maju, makin sejahtera juga rakyatnya. Itu mungkin informasi kita hari ini. Terima kasih. Jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.